Halo, lagi persiapan sambil nunggu hasil sidang isbat, bantu-bantu istri di dapur. Secara pribadi saya dan keluarga ini kan termasuk yang menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah untuk merayakan Lebaran gitu. Kalau ada saudara-saudara yang merayakannya beda sehari sebelum pemerintah, nggak apa-apa, itu hak pribadi gitu. Mereka mengikuti di Mekah sudah memasuki Syawal, ya nggak apa-apa gitu. Saya hanya menjelaskan kenapa saya lebih memilih anjuran atau keputusan pemerintah gitu. Ya logikanya sederhana begini lah. Kita kebetulan saya kan di Sukabumi atau di Jawa Barat ya, termasuk waktu Indonesia bagian barat yang beda 2 jam. Misalkan kita contohnya di Papua, kalau kita misalkan di sini sholat subuh, apakah di Papua juga sholat subuh? Kan tidak gitu. Apalagi ya begitupun sebaliknya, ketika Papua sholat subuh, di kita juga tidak sholat subuh kan, beda lagi gitu kan, ada perbedaan waktu. Itu hanya berjarak atau selisih 2 jam. Apalagi ini kita kan selisih jaraknya dengan Mekah atau kawasan Arab Saudi ini cukup jauh, sangat jauh mungkin. Itu logikanya gitu. Tapi katanya kan agama tidak hanya boleh berlogika, ya betul gitu. Dalilnya apa ya? Ada sebuah hadis gitu, sabda Nabi pada saat untuk menentukan awal Ramadan ini, beliau berkata gitu, ketika di bulan Sya'ban tanggal 29 Sya'ban, ketika kalian tidak melihat hilal atau tanda bulan baru, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Kalau sudah melihat awal bulan atau hilal, maka esok kalian berpuasa. Nah itu jadi hujah atau patokan pedoman umat bahwa menentukan awal bulan Hijriah atau awal bulan di tahun Komariah, penanggalan bulan berdasarkan peredaran bulan, harus melihat hilal. Kita perhatikan baik-baik, bila kalian melihat, kalian gitu. Ya siapa kalian? Ya kita gitu. Itu kalian melihat, bukan mereka gitu. Mereka itu dalam artian orang lain yang berada di daerah yang relatif jauh. Kita dipakai patokan untuk berpuasa ataupun memasuki awal bulan gitu. Ya contohnya tadi, misalkan di Mekah memantau hilal gitu, kita ikuti mereka gitu. Yang dimaksud kalian melihat itu kan ya kita patokannya pada saat kita melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan bantuan alat, kita diam di suatu daerah itu gitu. Kalian gitu melihat, bukan orang lain gitu. Nah kebetulan kan Indonesia atau di WIB ini kan kita berada di GMT plus 7. Artinya kita itu 7 jam lebih awal atau lebih cepat dari GMT gitu. Di Mekah sendiri kan GMT plus 3 jam gitu. Artinya Mekah itu lebih awal 3 jam dari GMT. Nah, berarti kan Indonesia itu atau WIB ini 4 jam lebih awal dari Mekah. Apa itu GMT? GMT
adalah satuan internasional untuk menentukan waktu atau jam. Ini ditetapkan pada tahun 1884 di sebuah daerah namanya Greenwich, sebuah distrik ya di kota London di Inggris kan. Para ilmuwan berkumpul untuk menetapkan atau memudahkan pembagian waktu di seluruh bagian dunia gitu. Nah, karena kan bumi ini kan 24 jam ya, dibagi 24 jam. Bumi ini bulat dengan kelilingnya ini kan 360 derajat, akhirnya dibagi 24 jam. Nah, hasilnya 15 derajat itu akan ada penambahan beda waktu 1 jam gitu. Ya tadi disebutkan Indonesia itu berada di GMT plus 7, maka GMT plus 3 gitu. Nah, ini patokannya dari mana gitu ya? Patokannya ya apa? Bumi ini dibagi 24 zona waktu itu dengan bantuan garis bujur namanya. Garis bujur ini garis imajiner atau garis yang dihayalkan lah. Tapi sebenarnya garis ini tidak ada di bumi kita, hanya memudahkan untuk menghitung perbedaan waktu gitu. Nah, pada saat konvensi di Greenwich itu ditetapkan 0 derajat garis bujur itu dimulai dari Greenwich. Jadi perubahan hari atau dimulai penanggalan itu dimulai dari mereka sebagai patokan 0 derajat. Nah, setelah setiap 15 derajat penambahan garis bujur itu ya selisih 1 jam. Nah, secara geografis Indonesia kan terletak tadi itu ya lebih timur dari Mekah. Secara kasat mata juga kita melihat bahwa matahari di kita itu kan terbit lebih awal dibanding Mekah gitu. Tapi kenyataannya pada saat penentuan hilal mereka yang lebih dulu memasuki awal bulan gitu. Jadi hilal mereka itu lebih tua dari kita gitu. Nah, ini kan terjadi kontradiksi gitu. Secara penanggalan atau patokan beredarnya matahari kita lebih awal memasuki hari atau perubahan tanggal, tapi secara penanggalan komaria atau bulan Mekah lebih dulu dibanding kita gitu. Lalu sikap kita sebagai umat muslim itu gimana gitu ya? Apakah kita memilih salah satu tahun Masehi atau Samsiah berdasarkan matahari atau penanggalan Hijriah berdasarkan peredaran bulan gitu. Ya kita harus memilih dua-duanya gitu. Lah kok bisa harus dua-duanya gitu? Tidak salah satu gitu. Nah, kalau kita perhatikan dalam Islam patokan matahari juga dipakai sebenarnya, yaitu pada saat apa? Pada saat menentukan masuknya waktu sholat. Contoh kecil gini ya, kayak contohkan sholat subuh atau sholat fajar ini kan didasarkan terbitnya matahari lah, awal terbitnya matahari gitu, sholat fajar. Ini menandakan matahari dipakai untuk menentukan jam atau waktu sholat gitu. Lalu sholat duha waktunya adalah matahari sepenggalan naik, lagi-lagi matahari yang dipakai patokan gitu, perhitungan waktu. Lalu sholat duhur ini waktunya adalah pada saat matahari tergelincir sampai panjang bayangan kita, panjang bayangan tubuh kita itu sama dengan tinggi badan kita, itu sholat duhur. Lagi-lagi berpatokan pada matahari. Nah, masalahnya matahari ini tidak bisa dipakai untuk mengukur
umur bulan, jumlah apa, jumlah tanggal atau jumlah hari dalam satu bulan itu tidak bisa. Karena apa? Gitu. Misalkan tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30 di bulan di penanggalan Masehi, matahari bentuknya sama gitu, bulat terus gitu, tidak ada perubahan yang berarti gitu. Jadi kita tidak bisa tanggal 1 itu mulainya kapan, nggak bisa gitu. Nah makanya di Islam selain tadi menggunakan patokan matahari, juga menggunakan patokan peredaran bulan gitu. Untuk apa? Untuk menentukan umur bulan gitu. Oh sekarang tanggal berapa, tanggal 1, 2, atau 3. Karena ya itu tadi, bulan itu kan dari tanggal ke tanggal itu bentuknya selalu beda. Tanggal 1 misalkan baru muncul hilal kecil lah gitu. Penambahan tanggal 2, tanggal 3 seterusnya itu kan semakin besar bentuknya. Bahkan pada saat pertengahan bulan ini bentuknya bulat sempurna atau bulan purnama. Nah itu sebenarnya yang dimaksud saya, bahwa kita juga harus memilih dua-duanya, patokan matahari dan juga patokan bulan gitu. Nah yang menjadi pertanyaan tadi itu gitu, kenapa secara penanggalan matahari kita lebih awal dari Mekah, dan ketika menggunakan penanggalan atau berdasarkan peredaran bulan, Mekah lebih awal dari kita gitu. Lalu apa yang salah kita? Apakah perhitungannya ataukah apa? Nah ini coba dijawab pada saat ada konvensi dari dunia Islam, yaitu pada tahun 2009 gitu ya, diadakan di kota Doha di Qatar gitu. Banyak ulama dari seluruh dunia dan cendekiawan muslim berkumpul di sana gitu. Yang menariknya ada satu paparan yang disampaikan oleh seorang ilmuwan dari Mesir gitu. Nah, namanya Profesor Dr. Muhammad Hussein Kamal Eldin Ibrahim. Dengan pemaparan beliau yang mengatakan bahwa Mekah itu dianggap sebagai epicentrum dunia. Beliau menghitung jarak rata-rata kota-kota terjauh di seluruh belahan dunia itu hampir sama gitu, sekitar 8.000 km gitu. Nah, beliau juga makanya menganggap Mekah itu sebagai pusat dunia atau epicentrum dunia. Kita juga sering baca di medsos ataupun di di kabar-kabar yang lain gitu, bahwa fenomena di Mekah itu jarum kompas tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menunjukkan arah utara dan selatan. Ya itu mungkin karena tadi gitu, Mekah itu sebagai pusat dunia. Makanya dalam konvensi itu atau pertemuan itu diusulkan bahwa 0 derajat yang tadinya berpatokan dari Greenwich di Inggris itu diusulkan ada perubahan, yaitu di Mekah dimulai 0 derajat garis bujur itu dimulai dari Mekah gitu. Ya istilahnya MMT mungkin ya, Mekah Mean Time, bukan GMT lagi atau Greenwich Mean Time. Nah sebagai umat muslim tentu ya sangat mendukung gagasan ini. Jadi antara perubahan atau penanggalan Komariah dan Samsiah ini bisa berjalan berbarengan. Jadi misalkan pada saat pemantauan hilal di Mekah sudah memasuki tanggal awal bulan Komariah misalkan. Nah, dibarengi dengan dimulainya perubahan jam yang berdasarkan tadi matahari gitu. Karena ya tadi 0 derajat di Mekah, ya tinggal nanti berdasarkan garis edar matahari kan setiap 15 derajat itu bertambah 1 jam. Ya tinggal dihitung masing-masing koordinat negara masing-masing kan sudah diketahui ya, berdasarkan peta dunia sudah mereka
masing-masing punya lah, ya tinggal ditambahkan 15 derajat garis bujur itu penambahan 1 jam. Nah kalau memang itu terjadi dan MMT atau Mekah Mean Time dipakaikan patokan, di Indonesia itu kalau dihitung-hitung berada di MMT minus 20. Artinya Indonesia itu lebih lambat dibanding Mekah itu 20 jam dari patokan matahari tadi gitu. Perubahan dari GMT ke MMT atau Mekah Mean Time. Nah ini akan selaras, akhirnya tidak ada perbedaan lagi atau kontradiksi ya antara penanggalan Masehi atau berdasarkan matahari dengan penanggalan Hijriyah yang berdasarkan perputaran bulan. Artinya ketika di Mekah dimulai tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, di belahan bumi lainnya ya tinggal mengikuti saja gitu. Ini bisa sesuai, bisa seragam. Artinya di tiap negara tidak perlu memantau hilal lagi gitu. Kita cukup memantau hilal itu di Mekah. Bisa saja gitu. Perwakilan tiap negara itu datang di Mekah memantau hilal bersama-sama dan hasilnya tinggal tadi gitu. Oh, Indonesia misalkan berada di MMT minus 20 jam ya, tinggal ditambahkan kita lebih lambat 20 jam. Akhirnya kalau misalkan di Mekah itu Idul Fitri atau Syawal Idul Fitri itu jatuh pada tanggal hari Jumat misalkan, ya kita tinggal lambat 20 jam ya, kita baru masuk 1 Syawal itu besoknya, atau kalau di Mekah Jumat kita Sabtu. Ya ini mungkin dari sisi bukan pendapat, dari logika ya, kita banyak baca sumber mungkin ya. Jadi bukan berdasarkan saya sama dengan pemerintah, bukan asal sama, tapi berdasarkan tadi gitu, sumber-sumber yang mungkin bisa dipercaya. Masih paham atau bingung atau masih paham? Ya kalau paham, alhamdulillah, istilahnya satu pemahaman ya, bisa like, share and subscribe gitu. Kalau memang masih bingung ya bisa ditanyakan di kolom komentar gitu. Ya, intinya kita bukan memelihara perbedaan. Kalau perbedaan itu mungkin tetap ada, tapi bila mana ada kesempatan untuk menyamakan pendapat, kenapa tidak gitu. Oke, terima kasih. Saya kejar tuh kayang dulu ini. Nah,